Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Cahyo, NIM 35. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya tentang meresum jurnal yang berkaitan dengan proses pertumbuhan kacang tanah dan hormon yang berperan pada masing-masing fase. Jadi fase yang akan kita bahas adalah yang pertama tahap germinasi, tahap vegetatif, tahap generatif, dan tahap pembentukan polong. Yang pertama adalah tahap germinasi. Proses perkecambahan menunjukkan awal kehidupan yang dimana pada proses ini ditandai dengan keluarnya bakal akar dan kotiledon. Pada perkecambahan benih, tahap awal yang paling penting adalah imbibisi. Imbibisi adalah proses masuknya air dari luar benih ke dalam benih untuk meningkatkan kadar air benih. Peningkatan kadar air benih ini memicu perubahan biokimiawi dalam benih sehingga benih dapat berkecambah. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan adalah hormon giberelin, di mana hormon ini akan berperan dalam fase berkecambah dan pada akhir dormansi melalui pembentukan enzim amilase pada lapisan eleuron. Giberelin dapat menghilangkan masa dormansi biji. Embrio kacang tanah terdiri dari bulu kecil dan hipokotil. Seiring pertumbuhan tanaman, pluma akhirnya akan menjadi batang dan daun tanaman. Batang akan berkembang sangat pesat dibanding dengan akar. Pada fase ini, auksin dan sitokinin juga memainkan peran penting dalam tanaman embriogenesis. Sitokinin berperan dalam berpengaruhi proliferasi sel dan juga pembentukan bagian-bagian dari embrio, sedangkan auksin berperan dalam merangsang pertumbuhan pada ujung-ujung embrionik. Yang kedua adalah tahap vegetatif. Tahap vegetatif pada tanaman kacang tanah memasuki tahap pertumbuhan menuju dewasa. Pada tahap ini, tanaman akan mulai melakukan pengembangan akar, batang, daun yang memungkinkan tanaman akan tumbuh tinggi dan besar. Hormon sitokinin dan auksin merupakan hormon yang berperan dalam pembelahan dan pemanjangan sel, sehingga menyebabkan peningkatan tinggi tanaman. Kemudian tahap pembungaan. Bunga kacang tanah mulai muncul sejak 15 hari setelah tanam, di mana bunga muncul pada ketiak daun, pada cabang primer dan sekunder. Bunga kacang tanah merupakan bunga yang sempurna di mana struktur jantan dan betinanya terdapat pada bunga yang sama dan dapat melakukan penyerbukan sendiri. Dalam fase ini, hormon giberelin berperan dalam optimalisasi pertumbuhan generatif tanaman sehingga dapat meningkatkan pembungaan, pengisian buah atau biji. Kemudian yang terakhir adalah tahap pembentukan polong. Bunga yang dapat menjadi bolong adalah bunga yang berhasil dibuahi. Proses penyerbukan bunga kacang tanah terjadi pada malam hari sebelum bunga mekar, terletak pada posisi ruas 1-4. Ovarium yang telah dibuahi akan mulai memanjang dan tumbuh ke bawah dari buku hingga ke tanah, sehingga pembuahan perkembangan embrio terhenti, dan bakal biji yang telah dibuahi dibawa ke bawah tanah, dikubur di dalam tanah, di mana mereka bisa matang dan berkembang menjadi kacang tanah ketika memasuki tanah sekitar 10-14 hari setelah penyerbukan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Pak.